Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nega Pritanarvana dari kelas A dengan NIM 034. Di sini akan mempresentasikan tentang definisi, tujuan, dan fungsi utama logistik sebagai tugas individu dari mata kuliah Pengantar Manajemen dan Administrasi Logistik dengan dosen pengampu Ibu Lulu. Selamat memperhatikan. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu apa pengertian dari logistik itu sendiri. Nah, logistik merupakan sebuah rangkaian aktivitas yang memastikan barang dan informasi bisa berpindah dari sumber awal sampai ke pengguna akhir dengan cara yang tepat. Nah, tapi bukan hanya soal memindahkan barang atau informasi saja, namun bagaimana semuanya bisa diatur supaya prosesnya itu bisa berjalan dengan lancar, efisien, dan tetap sesuai dengan kebutuhan pelanggan itu sendiri. Nah, hal ini didukung dengan teori dari Barlow di bukunya yaitu Business Logistics Supply Chain Management pada tahun 2004, di mana ia menyebut bahwa logistik mencakup proses merencanakan, menjalankan, dan mengontrol arus barang dan informasi tersebut. Artinya, logistik itu memastikan bahwa setiap langkah dalam perjalanan produk, mulai dari asalnya hingga sampai ke tangan konsumen, itu berjalan dengan benar dan memberikan nilai layanan yang optimal bagi pelanggan tersebut. Nah, mungkin kebanyakan orang sudah pernah mendengar kedua kata tersebut, logistik dan SCM atau Supply Chain Management. Tapi, keduanya itu berbeda atau sama sih? Nah, walaupun keduanya itu sama-sama mengatur aliran barang, informasi, layanan, fokus dan cakupannya itu berbeda. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut tentang logistik dan SCM itu sendiri. Nah, yang pertama ada logistik. Yang pertama ada fokus ke operasional. Di sini, logistik ini menangani tugas yang sifatnya harian dan teknis, jadi lebih fokus kepada kegiatan operasional mereka, seperti contohnya pergudangan, transportasi, pengiriman barang, dan pengendalian persediaan. Nah, yang kedua ada lingkup internal. Nah, kegiatan logistik ini terjadi lebih banyak di suatu perusahaan tertentu. Jadi, yang terlibat itu hanya ada satu pihak saja. Contohnya, seperti mengatur barang masuk, penyimpanan barang, hingga mengatur barang itu keluar dari perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga, ada keputusan operasional. Di sini artinya logistik ini lebih berkaitan dengan keputusan yang harus cepat dan rutin. Contohnya, seperti menentukan rute pengiriman atau jumlah stok yang harus ditangani pada hari tersebut. Nah, yang keempat, ada mengutamakan efisiensi dan efektivitas. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menekan biaya operasional sambil memastikan bahwa barang sampai tepat waktu dan dalam kondisi baik kepada pelanggan tersebut. Nah, yang terakhir ada berorientasi jangka pendek. Di sini karena logistik sifatnya operasional, maka logistik biasanya fokus pada target harian, mingguan, atau bulanan. Nah, kalau logistik itu fokus pada bagian dalam perusahaan, SCM mengatur keseluruhan rantai pasok dari supplier kepada konsumen akhir. Nah, yang di sini kita akan membahas tentang SCM. Yang pertama ada fokus pada keseluruhan supply chain. Nah, SCM ini melihat alur barang mulai dari bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Nah, yang kedua, SCM itu melibatkan banyak pihak. Nah, berbeda dengan logistik yang hanya berurusan dengan internal, di sini SCM itu tidak hanya internal perusahaan, tapi juga ia menghubungkan pemasok, distributor, retailer, bahkan sampai pelanggan akhir itu sendiri. Nah, yang ketiga, ada keputusan strategis. SCM mengambil keputusan jangka panjang, misalnya seperti memilih pemasok utama dan pemasok cadangan,
menentukan lokasi gudang pusat, atau merancang jaringan distribusi. Nah, yang keempat, ada menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, SCM ini sendiri sebenarnya bertujuan untuk membuat rantai pasok yang unggul sehingga perusahaan itu bisa lebih cepat, lebih murah, atau lebih responsif dari kompetitornya. Nah, yang terakhir ada berorientasi jangka panjang. Nah, berbeda dengan logistik, SCM ini menyangkut strategi dan hubungan antar perusahaan. Maka dari itu, SCM memiliki jangka waktu yang lebih panjang. Nah, jadi secara singkat, logistik itu merupakan bagian dari SCM yang fokusnya kepada aktivitas operasional dalam suatu perusahaan. Sedangkan SCM itu sendiri adalah konsep yang lebih luas, di mana ia itu menyakup seluruh jaringan dari pemasok hingga pelanggan dengan tujuan menciptakan nilai dan keunggulan yang kompetitif. Nah, yang selanjutnya ada tujuan dari logistik. Yang pertama, ada efisiensi. Efisiensi itu sendiri merupakan hal yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara optimal, sehingga biaya logistik bisa ditekan tanpa menurunkan kualitas layanan. Fokusnya itu pada mengatur proses transportasi, pergudangan, dan persediaan dengan biaya yang serendah mungkin. Contohnya, ada rute distribusi optimal, gudang tertata, dan stok yang tidak berlebih. Nah, yang selanjutnya ada efektivitas. Efektivitas berarti logistik mampu mengantarkan barang dengan benar, sesuai jenis, jumlah, kualitas, dan waktu yang dibutuhkan pelanggan. Fokusnya pada melakukan hal yang tepat untuk memastikan bahwa kebutuhan pelanggan itu terpenuhi. Contohnya, produk tiba tepat waktu, tak rusak, dan sesuai dengan pesanan. Nah, yang ketiga, ada kepuasan pelanggan. Tujuan yang ini adalah menciptakan pelanggan yang puas melalui pelayanan yang cepat, akurat, dan handal. Jika barang tiba tepat waktu, dalam kondisi baik, dan proses pemesanan lancar, pelanggan tentunya akan merasa puas dan cenderung akan loyal terhadap perusahaan tersebut. Kepuasan pelanggan juga menjadi indikator keberhasilan efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya ada fungsi utama dari logistik. Di sini ada perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan manajemen persediaan, serta distribusi dan transportasi. Perlu diketahui juga bahwa semua fungsi ini saling terhubung satu sama lain. Jika ada kendala yang terjadi di salah satu fungsi ini, maka keseluruhan kegiatan logistik pun akan ikut terganggu. Nah, untuk memahami lebih lanjut, di sini kita akan membahas lebih dalam lagi. Yang pertama dimulai dari perencanaan. Perencanaan dalam logistik itu bisa dibilang sebagai otak dari seluruh kegiatan logistik. Nah, di tahap ini, perusahaan itu menentukan apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional, bagaimana barang akan mengalir, dan langkah apa yang harus disiapkan agar tidak terjadi kekosongan atau penumpukan barang. Nah, perencanaan yang baik membantu perusahaan mengantisipasi perubahan permintaan, menghitung kapasitas gudang dan armada, serta memastikan setiap aktivitas punya arah yang jelas sebelum dijalankan. Nah, contohnya, ada sebuah toko online memperkirakan bahwa pada bulan Ramadan, penjualan sembako akan naik. Mereka merencanakan jumlah stok yang harus disiapkan dan armada tambahan untuk mengantar paket. Karena sudah direncanakan dari awal, mereka tidak akan kehabisan barang saat permintaan naik. Lalu yang kedua ada pengadaan. Di sini setelah kebutuhan direncanakan, langkah berikutnya adalah pengadaan. Di sini perusahaan itu memastikan bahwa barang atau bahan yang dibutuhkan beneran ada dengan cara memilih pemasok yang tepat, memastikan kualitasnya sesuai, dan mengatur waktu kedatangannya. Pengadaan bukan cuma soal beli barang, tapi juga soal memastikan bahwa perusahaan bekerja sama dengan supplier yang bisa dipercaya, tepat waktu, dan menawarkan nilai yang terbaik. Proses ini sangat menentukan kelancaran alur logistik berikutnya. Nah, contohnya, pabrik minuman memerlukan botol plastik untuk produksi. Mereka memilih supplier yang bisa mengirim tepat waktu dan kualitas botolnya stabil.
Kalau misalnya supplier terlambat, pabrik tidak akan bisa memproduksi. Itu sebabnya pemilihan supplier menjadi kunci keberhasilan. Nah, yang ketiga ada penyimpanan dan manajemen persediaan. Begitu barang datang, semuanya harus disimpan dengan rapi dan dikelola secara teratur. Fungsi ini bertanggung jawab menjaga stok agar selalu siap dipakai tanpa terjadi penumpukan yang bisa bikin biaya gudang itu membengkak. Selain itu, manajemen persediaan memastikan setiap barang mudah ditemukan, kondisi terjaga, dan jumlahnya selalu sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dan biaya penyimpanan. Contohnya, gudang supermarket menyimpan produk di susu. Contohnya, gudang supermarket menyimpan produk susu di area berpendingin dan memiliki sistem pengecekan stok harian. Kalau stok susu tinggal sedikit, sistem otomatis memberi sinyal untuk pesan ulang. Ini mencegah stock out dan juga menghindari menumpuknya produk yang mudah basi. Nah, yang terakhir adalah distribusi dan transportasi. Fase ini adalah saat barang berpindah dari gudang menuju pelanggan. Fungsinya memastikan bahwa pengiriman dilakukan dengan cara yang tepat, yaitu dengan memilih moda transportasi yang sesuai, menentukan rute yang efisien, dan menjamin bahwa barang akan tiba dalam keadaan yang baik. Distribusi yang efektif sangat berpengaruh pada kepuasan pelanggan karena mereka akan merasakan langsung kualitas pengiriman, baik dari sisi ketepatan waktu maupun kondisi barang yang diterima. Contohnya, perusahaan ekspedisi seperti JNT atau JNE menentukan rute yang paling pendek dan membagi paket berdasarkan wilayah. Kalau rute salah atau kendaraan itu penuh hingga menjadi sesak, paket pun bisa terlambat dan datang dalam kondisi yang buruk. Itu akan menyebabkan pelanggan akan menjadi kecewa. Nah, dari keseluruhan pembahasan, bisa disimpulkan bahwa logistik itu bukan hanya soal memindahkan barang, tetapi bagaimana seluruh aliran barang dan informasi dikelola supaya sampai ke pelanggan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Setiap fungsi logistik, mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, sampai distribusi, harus bekerja dengan selaras agar operasional berjalan dengan lancar. Ketika semua bagian ini terintegrasi dengan baik, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat, tepat, dan dengan biaya yang tetap terkendali. Baik, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan, saya memohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.